Baik, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya bagi kita semua. Kita lanjutkan kuliah sitogenetika tanaman ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang analisis perilaku kromosom saat meiosis. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas analisis perilaku kromosom mitosis ya, saat terjadi pembelahan mitosis pada sel. Ya, hasil dari analisis mitosis itu adalah dua sel anak yang mempunyai susunan genetik ya, jumlah kromosom dan lain sebagainya yang identik dengan sel asalnya. Ya, hal ini terjadi karena mekanisme pembelahan mitosis ini tidak memungkinkan untuk terjadi reduksi kromosom, tidak memungkinkan untuk terjadi perbedaan ya antar kromosom yang ada di inti. Nah, sementara pembelahan meiosis ini proses pembelahannya ya menghasilkan 4 sel anak yang mempunyai jumlah kromosom. Saya katakan jumlah kromosom ya, karena susunan genetiknya kan beda. Jumlah kromosom ya, separuh dari sel induknya. Jadi pembelahan meiosis ini menyebabkan reduksi kromosom menjadi separuhnya. Yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan gamet, polen maupun juga sel telur yang ketika terjadinya pembuahan gamet jantan dengan gamet betina itu bertemu dan jumlah kromosom menjadi utuh kembali. Ini dalam keadaan normal. Ya. Nah, jadi pembelahan meiosis dengan demikian ini menjamin jumlah kromosom ini akan selalu sama dari generasi ke generasi melalui reduksi jumlah kromosom. Yaitu yang pertama, yang poin pertama. Adanya proses pembelahan meiosis yang menyebabkan reduksi kromosom menjadi separuhnya, kemudian ada penyatuan kembali pada saat pembuahan menyebabkan jumlah kromosom itu akan sama kembali. Jadi pada generasi berikutnya jumlah kromosom akan sama kembali. Dengan demikian maka saya ulangi lagi, pembelahan meiosis ini menjamin jumlah kromosom menjadi sama dari generasi ke generasi. Itu poin pertama. Poin kedua adalah pembelahan meiosis ini karena adanya perpasangan ya, dan ada segregasi dari perpasangan kromosom-kromosom homolog maupun kemungkinan kromosom-kromosom homeolog, tapi yang kita diskusikan adalah yang normal saja, yang homolog, perpasangan kromosom-kromosom homolog di bidang ekuator ini yang kemudian dilanjutkan dengan segregasi penarikan ke kutub memungkinkan terjadinya keragaman ya, akibat segregasi dan berpadu secara bebas. Dan ini adalah poin dari hukum Mendel pertama dan kedua. Akibat ada segregasi dan berpadu secara bebas, maka akan terjadi keragaman ya, pada gamet-gamet yang nanti akan terbentuk. Ya, terutama untuk
sel-sel yang dalam keadaan heterozigot. Kan ada keragaman itu. Ya, kalau dua kromosom saja, maka di gamet ya akan ada 4 kemungkinan keragaman. Dua kromosom yang dalam dua pasang kromosom dalam keadaan heterozigot, A besar A kecil, B besar B kecil, maka selesai pembentukan gamet akan ada peluang ya terbentuknya gamet itu ada 4 ya, yaitu A besar A B besar, misalnya A besar B kecil B besar, dan A kecil B kecil. Nah, jadi poin kedua adalah analisis perilaku kromosom atau pembelahan meiosis. Ya, ini akan terbentuk keragaman. Ya, keragaman yang baru. Sehingga adanya keragaman ini akan bermanfaat bagi kegiatan lainnya. Ya, misalnya kegiatan pemulihan tanaman. Dengan adanya keragaman-keragaman yang dibuat akibat dari pembelahan meiosis yang kemudian terbentuk gamet tadi, maka turunan dihasilkan itu mempunyai susunan genetik yang beragam. Ya. Pada makhluk hidup yang secara alami heterozigot, ini keragaman akan sangat besar akibat dari ini. Ya, misalnya manusia itu secara alami itu heterozigot, hewan juga demikian. Ya, tanaman ada yang heterozigot, ada yang homozigot. Ya, jagung itu dalam keadaan heterozigot. Itu yang kedua. Yang ketiga, meiosis ini memungkinkan untuk terjadinya pindah silang. Ya. Sehingga akan terjadi keragaman yang lebih tinggi. Ya. Baik itu tanaman yang dalam keadaan heterozigot maupun yang homozigot. Ya. Adanya pindah silang, ya, ini memungkinkan untuk adanya keragaman. Jadi keragaman yang tercipta dari meiosis ini akibat dari adanya perpasangan kromosom dan kemudian dilanjutkan dengan segregasi padu secara bebas antar kromosom, dan juga akibat adanya pindah silang. Nah, jadi dari tiga hal tadi, maka analisis meiosis atau pembelahan meiosis ini menjadi kunci dalam kita mempelajari studi genetik dari suatu karakter tanaman, maupun juga kita dalam hal perakitan varietas. Ya. Jadi sangat penting meiosis ini dalam hal studi genetik dan dalam hal perakitan varietas, pemahaman tentang meiosis. Jadi mohon betul-betul dicerna ya, meiosis itu sehingga paham betul ya apa yang terjadi ya pada meiosis. Lalu secara proses meiosis itu memerlukan waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan mitosis. Ya. Hal ini terjadi karena pada meiosis ini ada 2 kali pembelahan. Pembelahan 1 dan pembelahan 2. Sementara pada mitosis ini hanya terjadi 1 kali pembelahan. Jadi pembelahan kedua itu mirip dengan pembelahan mitosis. Pembelahan meiosis kedua, ya, meiosis kedua itu mirip dengan pembelahan mitosis. Dengan demikian bisa diprediksi bahwa pembelahan meiosis bisa 2 kali lipatnya
dibandingkan dengan mitosis. Hal lainnya adalah pembelahan meiosis lebih panjang dibandingkan dengan meiosis. Adanya proses-proses di meiosis pertama yang memerlukan waktu. Yang pertama, tentu penyiapan bahan yang ada di sel pada G1, S dan G2 itu untuk 2 kali pembelahan. Untuk 2 kali pembelahan. Jadi terutama saya katakan untuk 2 kali pembelahan, kalau kromosom sintesisnya saya kira sama dengan mitosis. Tapi bagian-bagian lain, mitokondria, kloroplas, itu dengan adanya 2 kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak, artinya tiap sel anak itu harus mempunyai jumlah kromosom, jumlah mitokondria dan kloroplas harus sama dengan sel induknya. Tidak boleh reduksi. Jadi kalau kromosom harus ada reduksi, kalau mitokondria dan kloroplas tidak ada reduksi. Jadi harus utuh kembali, padahal dia 2 kali membelah 4 sel anak. Nah, berarti organel-organel itu harus disiapkan untuk 2 kali membelah. Jumlahnya berarti harus 4 kali lipat. Tidak hanya 2 kali lipat. Kalau 2 kali lipat kan untuk 2 kali pembelahan. Ini 4 kali lipat. Kita tahu bahwa kalau dia menjadi sel telur, maka mitokondrianya harus sama dengan jumlah sel asalnya. Karena mitokondria itu hanya berasal dari sel telur saja, hanya dari betina saja. Jantan tidak membawa mitokondria dan kloroplas. Dengan demikian maka sel telur ini harus mempunyai mitokondria yang sama dengan sel asalnya. Dengan demikian berarti pada saat pembelahan, pada saat interfase, pada saat sintesis DNA itu berarti harus terjadi 4 kali lipat jumlah mitokondria dan kloroplas. Nah, dengan demikian maka sel meiosis itu jauh lebih besar dibandingkan sel-sel yang mitosis. Jadi bisa kita lihat sel-sel mana yang mengalami pembelahan meiosis itu ukurannya sangat besar, bahkan bisa 10 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan sel yang mengalami pembelahan mitosis. Sehingga ketika pengamatan kromosom itu bisa dibedakan dengan jelas. Nah, kemudian pada saat meiosis pertama itu ada profase 1 yang kemudian dibagi lagi menjadi subfase-subfase. Nah, pada profase 1 itu ada proses perpasangan, menemukan pasangan-pasang yang homolog. Ini memerlukan waktu lagi, karena tidak mudah ini mencari pasangan yang homolog. Lebih tidak mudah lagi kalau pasangan homolognya lebih dari 1. Misalnya autotetraploid kan ada 4, triploid ada 3, atau juga homoiolog ada beberapa di tempat lain. Oke, kita diskusi yang normal dulu, misalnya diploid, pasangan cuma 1. Maka memerlukan waktu untuk mencari pasangannya sebelum sama-sama menuju bidang ekuator, dan bersama-sama menuju bidang ekuator juga memerlukan proses. Nah, oleh karena itu berarti meiosis akan lebih lama dibandingkan mitosis karena ada proses itu. Jadi beberapa hal itu menyebabkan meiosis jauh lebih lama dibandingkan mitosis. Kalau kita amati
bagian bunga yang sedang mengalami meiosis ini bisa kita cek begitu ya. Kalau nanti ada praktikum offline, itu bunga-bunga yang mana yang sedang mengalami meiosis. Kalau bunganya sudah mekar, itu sudah selesai meiosis,nya. Atau bunganya sudah mulai terlihat, sudah selesai meiosis,nya. Jauh sebelum itu meiosis itu terjadi, sebelum ada pembesaran bunga. Ada pertanyaan? Apakah masih mendengar? Masih, Prof. Masih ya. Masih, Bro. Nah, ini tadi saya katakan bahwa meiosis ini merupakan pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk yang 2N. Ya. Terjadi reduksi jumlah kromosom dari yang 2N menjadi N. Reduksi jumlah kromosom ini menjaga agar jumlah kromosom individu tersebut akan selalu sama dari generasi ke generasi. Karena adanya reduksi, kemudian ada penggabungan gamet jantan dan gamet betina membentuk zigot. Ya, peristiwa fertilisasi ini mengembalikan jumlah kromosom menjadi seperti semula. Bisa dibayangkan kalau tidak ada reduksi jumlah kromosom sebelumnya, pasti kromosomnya akan bertambah dari generasi ke generasi 2 kali lipat, tidak akan sampai 3 generasi, akan stagnan, tidak akan mungkin lagi bertambah karena kapasitas sel tidak memungkinkan untuk itu. Ya. Nah, ini juga akan di situ genetika ini akan kita bahas juga reduksi jumlah kromosom itu. Reduksi jumlah kromosom itu harus betul-betul homologinya sepasang. Nanti kita akan lihat. Kalau dia 3 pasang, bagaimana? Nah, ini akan terjadi reduksi yang tidak seimbang. Nah, kalau 4 pasang, bagaimana? Kadang-kadang seimbang, lebih banyak tidak seimbangnya. Nah, dari pembelahan meiosis inilah nanti akan menyebabkan apakah itu fertil atau tidak. Apakah dia fertil atau steril. Ya. Kalau dia berpasangannya normal saja, tanaman diploid, maka dia akan fertil. Kalau dia ada 3 pasang, ya, 3 pasang, maka karena perpasangannya tidak imbang, ya, dia akan steril, ya, aborsi pada sel-sel gamet jantan. Pada polen itu akan aborsi. Ya, jadi kalau misalnya dia perpasangannya itu 3, maka dia akan perpasangan 3 ya. Misalnya 1, 2, 3. Pasangan itu bipalen selalu pasang sepasang, maka yang berpasangan dengan pas itu adalah bisa ditarik ke atas dan ke bawah. Yang tidak punya pasangan tergantung apakah dia dapat benang gelendong yang ke atas atau dia benang gelendong yang ke bawah. Maka jumlah yang ke atas itu 2, yang ke bawah 1. Ini untuk 1 pasang untuk 1 kromosom, untuk kromosom nomor 1 misalnya, nomor kromosom. Atau yang di bawah 2, yang di atas 1. Nah, ketidakimbangan ini diikuti lagi dengan kromosom-kromosom yang berikutnya, jumlahnya menjadi tidak imbang, sehingga menyebabkan fertilitasnya akan rendah. Ini terjadi pada semangka tanpa biji. Ya. Jadi proses perpasangan pada meiosis ini menjadi kunci. Jadi Anda harus betul-betul pahami proses perpasangan itu dan bagaimana dia ditarik ke benang gelendong, oleh benang gelendong ya ke masing-masing kutub. Kemudian bagaimana proses berpadu secara bebas dengan kromosom-kromosom yang berada di sebelahnya. Kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Nah, ini
Pak, sebelum masuk ke meiosis 1, terlebih dahulu terjadi interfase. Interfase 1 ini sama dengan interfase mitosis, yaitu terjadi G1, S, G2, ya, sintesis dan replikasi DNA, serta pembentukan protein-protein. Saya kira juga sama pada mitosis, juga ada checkpoint 1, checkpoint 2, checkpoint 3 gitu ya. Nah, pada interfase 1 ini ada checkpoint 1 dan checkpoint 2 tentunya. Ya, checkpoint 1 itu adalah apakah? Ya. Kromosom-kromosomnya dalam keadaan baik atau tidak? Selnya dalam keadaan baik atau tidak untuk dilakukan pembelahan. Jika tidak dalam keadaan baik, maka selnya harus diperbaiki dulu. Ya, kromosom-kromosom harus diperbaiki dulu. Ya, karena ini kalau pembelahan meiosis ini lebih beresiko lagi kalau sel-selnya yang kromosomnya tidak dalam keadaan baik. Karena ini menyangkut pembentukan gamet dan akan menyangkut kepada keturunannya. Tidak dalam keadaan baik itu dalam keadaan rusak atau ada benjolan yang kemarin. Dia tidak bisa mendeteksi misalnya adanya mutasi struktur barangkali ya. Atau kalau sudah established dia tidak bisa mendeteksi lagi. Nah, perbedaannya lagi dengan mitosis itu adalah di sini dia menyiapkan ya, organel-organelnya itu untuk 2 kali pembelahan. Menyiapkan kromosomnya itu untuk 2 kali pembelahan juga. Jadi sebetulnya dia sama sekali kalau kromosom hanya sekali, 1 kali replikasi ya, untuk 2 kali pembelahan. Jadi interfase 2 itu hampir tidak ada kegiatan yang berarti karena sudah dilakukan semua di interfase 1. Replikasi DNA maupun juga replikasi dari bahan organel-organel yang lain, terutama mitokondria dan kloroplas karena berhubungan dengan genom di mitokondria dan genom di kloroplas. Nah, tadi sudah saya sampaikan proses meiosis lebih lama daripada mitosis karena proses meiosis ada perpasangan kromosom homolog, adanya pindah silang, terjadi dua proses pembelahan. Nah ini tadi selain daripada perpasangan kromosom homolog ada juga pindah silang yang menyebabkan dia agak lebih lama proses meiosis itu. Nah, jadi pada meiosis ini ada meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, pada meiosis 1 ini yang paling banyak ya kegiatannya karena profase 1 itu dibagi lagi menjadi sub-sub, yaitu pertama leptoten. Pada leptoten ini kromosom mulai dapat dilihat seperti benang ya, berarti sudah mengalami kondensasi, sudah mengalami pelilitan, ya, pemendekan kromosom. Muncul penebalan-penebalan seperti manik-manik yang disebut dengan kromomer. Ya, mulai ada proses pelilitan. Ya, ada manik-manik itu ada proses pelilitan. Namun belum optimal pelilitannya. Dua kromatid belum bisa dibedakan dengan jelas. Jadi pemendekannya belum maksimal. Tapi sudah ada proses itu dan terlihat dari seperti manik-manik. Yang berikutnya adalah zigoten. Pada zigoten ini kromosom homolog mulai berpasangan sinapsis. Jadi perpasangan kromosom itu sinapsis dan bipalen. Bisa juga tetrad ya. Tapi pasangannya dua-dua. Mulai terlihat ada proses perpasangan. Perpasangan itu sepasang-sepasang. Bipalen. Selalu bagian-bagian itu sepasang-sepasang. Kalau ini 2N sama dengan 2X.
Tapi kalau 2N sama dengan 3X, maka ada kemungkinan perpasangan itu adalah sepasang dan satu. Untuk kromosom nomor 1 misalnya. Atau dapat pula, misalnya, begini. Nah, ini perpasangan trivalen. Begitu. Ya, tapi tetap ada pasangan ini. Jadi kalau dia sudah punya pasangan, yang lain tidak bisa lagi ikut bagian itu. Dia harus berpasangan dengan bagian yang masih free. Bisa di sini, bisa di sini. Sehingga terlihat ada seperti kekacauan perpasangan. Ya. Nah, kalau 2N sama dengan 4X, berarti ada 4 kromosom yang homolog. Nah, ini lebih kompleks lagi. Dia bisa saja 2. Nah, kalau 2 ini normal. Kalau semua berpasangan 2 normal. Biasanya adalah halo tetraploid. Itu normal karena dia memang kromosom homolognya hanya sepasang-sepasang. Sebagian lagi kromosom homoiolog. Tapi kalau dia auto tetraploid berarti 4-4-nya homolog, ya, homologi 4-4-nya. Maka berarti 4 itu kemungkinan bisa berpasangan rivalen. Ini berpasangan 2-2. Bisa saja dia berpasangannya tidak 2-2, tapi 3-1 misalnya. Lalu ini tidak punya pasangan lagi. Enggaknya nggak ketemu. Atau berpasangan 4. Bisa saja berpasangan 4 seperti itu. Berpasangan 4 berarti. Ya. Nah, berpasangan 4. Tetrapalen. Atau kuadripalen. Ya. Pasangan 4 dia. Nah, berpasangan 4 ini juga menyebabkan kekacauan. Pasangan 3 juga terjadi kekacauan, 3-1 jadi kekacauan. Sehingga fertilitas dari tanaman yang auto tetraploid itu akan sangat rendah. Dia steril, terutama jantan. Ya, terutama jantan. Nah, oleh karena itu, kalau tanaman tetraploid itu sebagai antara untuk menghasilkan benih triploid, misalnya pada semangka tanpa biji, maka yang tetraploid tidak bisa atau jangan dijadikan jantan karena sterilitasnya sangat tinggi. Dia harus dijadikan betina. Kalau betina ini walaupun ada perbedaan tadi, tetap ya dia akan fertil. Walaupun jumlah kromosomnya tidak seimbang tadi, dia akan fertil. Tapi kalau jantan dia steril. Sehingga dalam pembentukan semangka tanpa biji itu adalah 4X disilangkan dengan 2X, ya. Ini betina, ini jantan. Kalau dibalik, ini akan sulit terjadi pembentukan biji. Jadi ini yang betul. Nah, perpasangan itu ada pada saat zigoten. Dia akan mulai mencari pasangan, material genetik yang homolog. Nah, karena ada proses perpasangan itu yang kemudian menjadi lebih dekat lagi, maka ada kemungkinan pada saat kondensasi ini ada bersinggungan antar lengan-lengan kromosom yang menyebabkan dia pindah silang, pertukaran materi genetik. Ya. Pertukaran materi genetik. Sehingga zigoten itu akan terlihat adanya perpasangan dan mulai memungkinkan adanya terjadi pindah silang pada zigoten itu. Saya kira teman-teman sudah paham tentang apa itu perpasangan dan pindah silang. Pertanyaan kita adalah bagaimana proses dia mencari pasangan? Ya. Kok dia ketemu pasangan yang homolog? Kok tidak tertukar? Nah, itu ada kajian sendiri banyak dari literatur yang spesial menulis bagaimana proses perpasangan itu. Sehingga kita harapkan mudah-mudahan ada artikel ya
pada yang nanti akan ada kaji, ya. Kemudian nanti dipresentasikan membahas tentang bagaimana proses perpasangan itu ya terjadi. Ini adalah contoh ya bagaimana ternyata ada peran telomer. Asosiasi telomer interface dengan nukleolus ya pada Arabidopsis, di mana posisi nukleolus, di mana posisi telomer, dan telomer itu misalnya karena dia menempatkan dirinya di kadang-kadang di sekutub gitu ya telomernya. Kadang-kadang dia seperti ini ya bunga ya. Ada telomer di sini ya, telomernya menempel di nukleolus yang menyebabkan dia mengenali pasangan homologinya. Membantu interaksi perpasangan di area telomer dulu. Telomer dan subtelomer, kemudian nanti terjadi pemanjangan pasangannya, ya pasangan kromosom homolog itu. Ya. Nah, jadi posisi telomer pada saat dia interfase ya ini menentukan ya, pencarian kromosom-kromosom homologinya. Ya. Dan ini adalah proses yang sangat penting saya katakan tadi. Ya, dia bisa mencari pasangan homologinya di kromosom yang homolog, ini betul kromosom homolog. Bisa juga dia berpasangan dengan kromosom sendiri karena ada homologinya di sini. Bisa juga dia berpasangan dengan kromosom homolog tetapi di tempat lain. Kasusnya adalah translokasi ya, kromosom homolognya ada di kromosom nomor berikutnya. Ya. Bisa juga dia mencari pasangan homolognya ada di homoiolog, di ya genom-genom yang berbeda. Jadi misalnya kalau pada gandum itu ada 3 genom yang terlibat dalam pembentukan gandum, dia ada genom A, genom B, genom R, maka bisa saja kromosom homoiolognya itu di genom B dan genom R, sehingga dia akan cari di situ. Jadi penemuan pasangan kromosom homolognya bisa terjadi pada kromosom pasangannya, ya homologinya. Jadi bisa mendapatkannya di diri sendiri satu kromosom, ya karena adanya proses inversi, proses apalagi ya, ada proses duplikasi khususnya duplikasi, ya dan lain sebagainya. Bisa juga mencari pasangan homolognya di kromosom yang lain, itu karena proses translokasi, atau juga di pasangan homoiolognya. Nah, jadi bisa dibayangkan kerumitannya. Apalagi kalau jumlah kromosomnya banyak. Ya, jumlah kromosomnya banyak. Sehingga ada juga yang mencoba membandingkan ya. Coba membandingkan perpasangan apakah pembelahan tanaman-tanaman yang dalam keadaan sel-selnya tetraploid, hexaploid, dan diploid itu mana yang lebih lama? Ya meskipun tidak signifikan ada yang lebih lama tetraploid, allotetraploid, allohexaploid begitu ya. Tapi bisa kita bayangkan terjadi kompleks ya. Complicated ya yang terjadi di situ. Misalnya ada 23 pasang, 23 kromosom, maaf, 23 itu manusia. 12 pasang misalnya pada padi. Ya. Yang akan mencari pasangan masing-masing. Ya, sebelum dia menuju bidang ekuator. Ada pertanyaan seperti sini? Nah, kemudian dilanjutkan dengan Pakiten bahwa kromosom homolog berpasangan makin dekat dan mulai terlihat adanya pindah silang. Ya, pada kasus translokasi ini akan terlihat ya mulai adanya
seperti persimpangan. Misalnya seperti itu sudah mulai terlihat ada kasus translokasi. Adanya perpasangan 4 kromosom yang terlibat sekaligus dalam proses perpasangan ini, di mana sepasang itu dari kromosom nomor 1 atau nomor ini, sepasang lagi, duanya lagi adalah dari kromosom yang nomor yang lain. Nah, karena adanya keunikan-keunikan dari ini, maka selain daripada analisis kromosom fase mitosis, ya, untuk sitotaksonomi seperti yang kita diskusikan minggu yang lalu, maka juga perlu ada analisis kromosom saat meiosis. Dari situlah bisa ditentukan, oh ternyata ada kasus jembatan braid. Jadi sebelum kromosomnya itu terbelah ini, sebelum selnya menjadi 2, ada kelihatan kromosom-kromosom sudah ngumpul di sini, kromosom-kromosom di sini. Ada kromosom terhubung di sini sebelum dia putus. Nah, ini berarti ada proses inversi di sana yang menyebabkan dia tersambung, kemudian dia akan putus berikutnya. Ada inversi. Lalu kemudian ada proses yang seperti ini. Berarti ada translokasi. Lalu kemudian ada proses perpasangan yang seperti ini. Nah, kemungkinan ada delesi maupun duplikasi. Ya, ada proses yang seperti ini. Nah, berarti ada ini tidak ketemu begitu ya. Ini bisa jadi akibat dari akibat dari duplikasi. Sehingga ketemu duplikasi ini berpasang di sini, ini dipasang di sini, ya, sehingga akan benjolan 2 seperti itu. Nah, ini bisa pengamatan kromosom pada saat profase 1. Ini berbagai literatur, berbagai artikel yang ditulis, ini banyak yang membahas ke sini, ya. Misalnya mengapa dia selalu aborsi? Nah, cek di kromosomnya saat perpasangan. Oh, ternyata perpasangan terjadi kekacauan seperti ini. Oh, ternyata kemungkinan ada inversi, misalnya seperti itu. Oh, kemungkinan ada delesi, berarti ada bagian-bagian yang hilang dalam hal nanti akan terpengaruh pada pembentukan gamet. Ada pertanyaan? Pada diploten, tiap kromosom menjadi 2 kromatid. Ya. Maka jika terjadi pindah silang, akan tampak struktur bentuk seperti silang. Ya. Yang disebut kiasma. Antar kromatid bukan kembarnya. Jadi kalau misalnya ada pindah silang, sudah mulai tampak, ya. Gitu. Jadi kalau kita beri 1, 2, 3, 4, maka pindah silang itu bukan antar kromatid, bukan 1 dan 2, 3 dan 4, tapi antara 2 dan 3, ya, 2 dan 3, atau 1 dan 3, 1, 3, atau 2 dan 4, atau 1 dan 4. Jadi dia tidak mungkin terjadi pindah silang 1 dan 2 dan 3 dan 4 karena itu adalah kromatid kembarnya. Pindah silang pun tidak akan mengubah apa-apa. Jadi pindah silang yang akan nanti terpengaruh pada keragaman adalah pindah silang antar kromosom homolognya, bukan antar kromatid. Jadi 2 dan 3, 1, 3, 2, 4, dan 1, 4. Kalau itu yang terjadi, maka akan seperti tanda silang seperti itu. Ini pada diploten akan terlihat.
Sehingga kalau pengamatan kromosom dan ternyata tadi muncul macam-macam yang seperti itu, kita bisa prediksikan bahwa dia pada subpropase yang mana. Nah, di akinesis ini sebetulnya sudah mendekati metafase, maka kromosom menebal kondensasi sudah mulai maksimum. Ya. Kenapa harus maksimum? Karena dia sudah akan dibawa ke bidang ekuator, sudah menuju bidang ekuator, dan kalau terlalu panjang kromosomnya maka akan terjadi saling tumpang tindih nanti antar kromosom itu, ruangnya kan tidak banyak di bidang ekuator, maka kondensasinya harus maksimum. Ya, benang-benang gelendong mulai tertampak, membran nukleus mulai menghilang, dan kromatidnya mulai. Tapi sentromer itu belum terpisah. Mungkin saja sudah membelah tapi belum terpisah. Masih terikat satu sama lain, akan berisiko kalau terpisah ya. Jadi dia tidak terpisah. Nah, kemudian pada metafase 1 itu pasangan-pasangan kromosom yang tadi sudah ketemu, entah di mana posisinya, bisa dibayangkan ya kalau kromosom homolognya ada di ujung sana ujung sini gitu ya, yang lama gitu ketemunya, akan berjejer di bidang ekuator. Pasangan-pasangannya harus sama di bidang ekuator, karena kalau tidak sama dia nanti kalau terjadi pergeseran dan posisinya ini, maka akan terjadi terikat ke benang gelendong yang dari kutub yang sama, ini gagal berpisah nanti disebutnya pada pembelahan 1 maupun pembelahan 2. Ya. Nah, jadi kemudian dia berjajar, ya, tiap perang sama homolognya terikat oleh, dan mulai sentromer itu terikat pada kromosom homolognya. Jadi masih dalam satu sentromer masih ya terikat dengan benang gelendong, ya, dan sentromer di sini tidak ada replikasi. Mungkin sudah mulai ada replikasi, tapi masih terikat menjadi satu, gitu ya. Dan kemudian ditarik oleh benang gelendong ke masing-masing kutub. Nah, ini setelah metafase itu terikat semua dan kemudian ditarik ke masing-masing kutub. Jadi tiap kromosom ini, dari tiap pasangan kromosom bergerak ke kutub yang berlawanan, dan masing-masing kutub mendapatkan kromosom separohnya. Nah, jadi reduksi jumlah kromosom ini mulai terjadi di sini. Reduksi jumlah kromosom. Tadi kromosomnya 2 kali lipat, kemudian reduksi jumlahnya. Ya. Pengaturan bahwa ini ya, kromosom homolog, kromosom nomor 1, kromosom nomor 2, ini. Kromosom nomor 1 ada ya, gen-gen yang heterozigot, kita buat saja A besar A kecil. Kromosom nomor 2 ini misalnya B besar dan B kecil. Maka adanya tarikan benang gelendong ke kutub ini menyebabkan ya segregasi ya dari masing-masing genotipe heterozigot. Alel-alel yang berbeda, alel A besar, alel A kecil, segregasi ke atas dan ke bawah. Kemudian pada kromosom yang kedua, nomor kedua itu juga terjadi segregasi ke atas dan ke bawah, dan mana yang menuju atas dan menuju bawah itu yang akan menentukan keragaman. Sehingga proses segregasi ini dan proses ya berpadunya di antara alel-alel di kromosom yang berbeda ini yang mendasari hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 itu adalah bagaimana proses segregasi ya. Ini ke atas dan ini ke bawah. Itu hukum Mendel 1. Proses segregasi sehingga
Ya, kutub 1 mendapatkan A besar, kutub yang kedua mendapatkan A kecil, segregasi, proses segregasi. Hukum Mendel pertama. Kemudian hukum Mendel kedua adalah berpadunya secara bebas. Jadi dalam kesempatan ini A besar dengan B besar ke atas, dapatlah A besar B besar. Yang kemudian A kecil, B kecil itu berada di bawah. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua itu adalah A besar tetap di atas, B kecil di bawah, tetapi maaf, ini A kecil. Di atas itu A kecil, di bawah B besar. Sehingga ketika ditarik, A kecil lagi, B kecil. Jadi ini A besar, A kecil, B kecil, B besar, sehingga ditarik. Ini adalah A kecil, A besar, B kecil, A kecil, B besar. Ya, ini adalah A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Dan ini adalah dasar hukum Mendel kedua. Ini nanti kita akan ulang lagi di analisis genetik agar lebih fasih lagi, lebih paham lagi, ya bagaimana proses keragaman itu terjadi. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Prof. Silakan, Marahmatun. Iya, Prof. Untuk yang proses profase 1, tadi kan dijelaskan bahwa di sini sentromer itu tidak direplikasi, Prof. Berarti ketika hampir masuk ke metafase, itu sentromernya masih 1, dan ketika anafase nanti akan direplikasi begitu, atau nah ini Pak, ini Prof di metafase 1 maksud saya. Ya, berarti nanti sampai selanjutnya, sampai sebelum masuk ke metafase kedua, itu berarti sentromernya masih selalu 1, Prof? Yap, betul. Karena kalau saya tadi menggambarkan, dia posisinya seperti ini. Jadi, dia sebetulnya sudah double, tapi sentromernya masih menyatu, pasangannya begini. Gitu. Jadi yang ditarik itu kromosom yang mempunyai 2 kromatid. Ini tidak boleh terpisah. Antara 1, 2 tidak boleh terpisah, 3 dan 4 tidak boleh terpisah. Harus ditarik. Karena kalau dipisah nanti akan bercerai-berai nanti. Sini kan ada A besar ya, ada A besar juga hasil dari replikasi. Ini ada A kecil. Jadi ini tidak boleh terpisah. Nah, metafase 1 dan anafase 1 itu dia akan menarik 1 kromosom yang punya 2 kromatid. Ya. Nanti 2 kromatid itu akan terpisah pada anafase kedua, kan gitu. Sehingga betul-betul ada reduksi kromosom. Nah, kalau di sini terjadi perpecahan, misalnya ternyata sentromernya membelah, maka akan terjadi kekacauan. Dia ada 4 jadinya yang akan ditarik oleh benang gelendong. Nanti segregasi sudah mulai macam-macam di sini. Bisa saja nanti A besar A kecil ke atas gitu ya, jadinya A besar A kecil 1 lagi ke bawah gitu. Padahal tidak demikian, dia harusnya ke atas tetap A besar, ke bawah nanti A kecil, sehingga nanti ini menjadi A besar, ya. Ini menjadi A kecil, masing-masing mendapat 1 A besar saja atau A kecil saja. Gitu kira-kira. Sehingga sentromer memang tidak membelah sampai nanti pada ke anafase metafase kedua. Metafase kedua kan dia akan membelah sentromernya sehingga masing-masing benang gelendong mendapatkan 1 kromosom yang dan 1 kromatid. Ya, kalau ini 1 kromosom yang masih 2 kromatid, masih ada untayan itu. Itu kira-kira ya, Mbak. Gimana, Pak Ramadan? Iya, terima kasih banyak, Prof. Oke. Nah, jadi nanti ini akan kita perlihatkan bahwa gambaran yang sebetulnya adalah ketika kita bicara dia berpasangan kromosom homolog, itu adalah ada untayan
untaian kromatid. Jadi kalau kita membahas ini, gitu. Maka ini ditarik oleh benang gelendong, masuk ke anafase, ya. Dan dia sentromer tetap utuh begitu pada metafase 1, utuh sampai ke metafase 2. Menjelang metafase 2 akan ditarik, akan ketemu dengan benang gelendong masing-masing, baru sentromernya terpisah. Baik, terima kasih Mbak Rahmatun atas pertanyaannya. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu semua? Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Nanti kita akan diskusi agak lebih panjang di analisis genetik, karena yang dianalisis adalah bagaimana pola segregasi dan berpadu secara bebas. Itu khusus kita membahas satu pada pertemuan analisis genetik. Tapi sekarang kan kita sedang mempelajari perilaku kromosomnya pada saat meiosis. Kita tidak mempelajari perilaku gennya. Nah, kemudian kromosom mengendur dan membran inti terbentuk kembali. Terjadi sitokinesis. Ya, kembali bahwa kalau dia tidak mengalami anafase 1, maka sitokinesis tidak terbentuk. Ya. Kalau dia tidak mengalami sitokinesis, maka ya kromosom menjadi 2 kali lipatnya. Ya. Kromosom menjadi 2 kali lipatnya. Yang lebih banyak lagi atau lebih ini lagi adalah organel-organel yang 4 kali lipat ya. Kalau meiosis itu gagal terbentuk, sel itu akan sangat besar karena organelnya 4 kali lipat, kromosomnya 2 kali lipat dari sebelumnya. Jadi tetraploid yang organelnya lebih banyak. Kalau tetraploid, auto tetraploid minggu yang lalu kita diskusikan, jumlah kromosom 2 kali lipat, organel 2 kali lipat, itu saja sudah memperlihatkan ya jumlah plastida yang sangat tinggi, terlihat dari kotiledon yang hijau tua, daun-daunnya hijau tua tapi kecil-kecil gitu apa, kelihatan selnya tidak berkembang dengan baik. Nah, kemudian interfase 2 periodenya sangat singkat atau mungkin tidak ada. Jadi kromosom tidak bereplikasi karena sudah terjadi pada interfase 1. Kromosom tidak lagi bereplikasi. Karena sudah terjadi di interfase 1 seperti yang saya sampaikan tadi, periode ini hanya istirahat sebentar untuk menyebabkan dia terurai, kemudian dilanjutkan dengan profase 2. Profase 2 sampai kepada telofase 2 ini sama dengan ya metafase, mitosis. Ya. Membran nukleus melebur, kromosom mulai berkondensasi sehingga terlihat jumlah kromosom separuhnya. Ya. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa harus ada pengendoran kembali telofase, kemudian kondensasi lagi di profase 2, begitu ya. Kenapa tidak langsung saja dari telofase gitu ya, tidak ada pengendoran, langsung ke profase gitu ya. Nah, pada profase 2, kromosom mulai berkondensasi sehingga terlihat jumlah kromosom separuhnya, jumlahnya kelihatan. Untaiannya juga masih kelihatan. Jadi masih posisi kromosom itu seperti ini. Nah, jadi kalau 2N sama dengan 2X sama dengan 4, maka dia akan jumlah kromosom, jumlah DNA-nya 4 kali. Jumlah DNA-nya 4 kali, tapi jumlah DNA-nya normal 4 sama, tapi jumlah kromosomnya 2. Sudah terlihat bahwa jumlah kromosomnya hanya separohnya, yang harusnya jumlah kromosomnya 4. Tapi jumlah DNA-nya tetap 4. Nah, kemudian dari kromosom yang ini berada di bidang ekuator nih pada metafase kedua. Nah, mulailah sentromer membelah sehingga ditarik oleh masing-masing benang gelendong ke atas dan ke bawah. Sehingga ke atas itu satu kromosom ya yang dengan satu utas ya.
Nah, satu utas kromatid, ya. Gitu. Jadi pembelahan sentromer ini terjadi pada metafase kedua. Sehingga sentromer melekat pada bidang ekuator dan berupa dua kromatid tadi berada di bidang ekuator, dan sentromer melekat pada masing-masing gelendong, dan sebelum dia melekat ke masing-masing gelendong, sentromer itu membelah terlebih dahulu. Nah, kemudian pada anafase kedua ini akan ditarik seperti itu. Ya, jadi anafase kedua akan menarik utas kromosom yang masing-masing kromatik itu ke masing-masing kutub yang berlawanan, ya. Bapak Ibu, dia akan simetris ya, masing-masing kutubnya berlawanan. Artinya kalau pada pembelahan satu dia ke atas dan ke bawah, anafasenya ditarik ke atas dan ke bawah begini. Tapi double. Gitu. Nah, pada anafase kedua, ini ya, dia akan membelah sebaliknya. Sehingga yang tadinya ke atas ke bawah sekarang ke kiri dan ke kanan. Begitu. Sehingga dia seperti empat kotak begitu. Jadi jarang sekali dijumpai dia ke atas empatnya. 1, 2, 3, 4 enggak. Jadi setelah membelah sini nanti membelah ke atas lagi menjadi nambah ini ke sini, nambah ke sini enggak. Dia akan selalu membentuk 4 tetrat seperti ini. Gitu. Ya. Selalu seperti itu. Sehingga kalau dia pembelahan pertama ke kiri dan ke kanan, maka pembelahan kedua ke atas dan ke bawah, tarikan kutubnya. Nah, ini barangkali dalam sistem ini perlu dipelajari mengapa bisa begitu. Gitu ya. Apakah berapa peluangnya dia terbentuk 4 berjejer begini? Apakah masih ada kemungkinan peluang itu? Kalau masih ada, berapa besar? Gitu. Ada pertanyaan? Pada anafase 2, sentromer terbelah menjadi 2 dan masing-masing kromatid tertarik oleh benang gelendong ke kutub yang berlawan. Ini reduksi kromosom yang sebenarnya. Oh, ini ada nambah lagi sih anafase 2. Oh ya, ini sama ya, ini anafase 2 maksudnya 3 dan 4 anafase 2. Ini 5 itu maksudnya 4, telofase 2. Ya, jadi anafase 2 itu ya kan itu, dan kemudian telofase ini. Jadi pembelahan reduksi kromosom sebenarnya itu terjadi pada anafase 2, reduksi mulai terjadi pada anafase 1, tapi reduksi kromosom sebenarnya ada pada anafase 2 sehingga betul-betul menjadi separohnya tadi. Untuk tanaman-tanaman yang 2N sama dengan 2X sama dengan sekian. Tanaman 2N sama dengan 3X tidak persis. Terbagi menjadi 2. Tanaman 2N sama dengan 4X kadang terbagi menjadi 2, kadang tidak. Ya. Nah, pada telofase 2 ini terlihat akan menghasilkan 4 sel anak. Yang kemudian tetrat, saya gambarkan tadi, tetrat itu adalah seperti ini. 4 tetrat. Masing-masing inti mengandung separuh jumlah kromosom dari total. Jadi kalau totalnya 4, maka dia tinggal 2. Kalau totalnya 8, dia akan menjadi 4. Ya. Pada
fase tetrat ini yang sering digunakan untuk kultur antera ya Bapak Ibu, nanti akan bekerja dengan bioteknologi kultur antera, itu mencari fase tetrat ini dihubungkan dengan perform morfologi dari bunga. Ukuran bunga yang seperti apa yang dia dalam keadaan tetrat, Bapak Ibu. Jadi biasanya perlu dicek itu. Kalau sudah dapat maka selalu mengkulturkan dalam keadaan tetrat. Biasanya kultur antera namanya. Kultur antera berarti anter yang dikulturkan, bukan gamet betina. Kalau betina kan tidak banyak, antar banyak, maka kultur antera yang dikulturkan. Mengapa harus dalam keadaan tetrat? Nah, katanya dalam keadaan tetrat itu tingkat keberhasilan sangat tinggi. Mengapa kira-kira? Ada yang tahu Bapak Ibu? Sadek, mau jawab? Izin menjawab, Prof. Mungkin karena sel-selnya itu sudah sudah haploid, kemudian juga sudah membentuk sudah siap untuk menggandakan menjadi individu baru. Ya, sudah bisa siap. Ya, oke, sel-selnya sudah haploid karena sudah terjadi meiosis. Nah, mengapa kalau lewat dari tetrat sudah mendekati polen itu tingkat keberhasilannya rendah, tidak dipilih yang itu? Karena dia sudah membentuk pollen grain, itu kan udah beda lagi, bukannya Prof, karena dia udah di dalam satu pollen grain itu juga udah ada 2 sel sperma tersendiri seperti itu. Udah tidak seperti ini. Jadi potensinya itu udah nggak ada nantinya. Kalau dia sudah polen begitu akan sudah terjadi pembelahan mitosis lagi gitu ya? Bukan sih Prof, bukan pembelahan mitosis lagi. Tapi nanti kalau jadi polen malah nanti kita malah mau kecambahkan polennya nanti kalau misalnya polennya itu di kultur. Maksudnya menjadi mengkulturkan dari tabung polen gitu? Iya, dari sebelumnya itu, sebelum polen matang. Ya, juga pembelahan mitosis kan terjadi juga di situ. Sehingga satu polen, satu gamet itu menjadi dua atau tiga gitu, tiga malah. Ya. Jadi tidak satu lagi, tapi dua. Itu salah satu alasannya. Tapi alasan yang lain sebetulnya, yang sampai sekarang masih juga belum tahu di mana prosesnya itu, adalah setelah tetrat menuju ke polen, ada proses penghilangan sitoplasma. Ya, kita tahu kan ya, namanya polen itu kan sitoplasma nggak diajak kan. Mitokondria nggak ikut, plastida nggak ikut, sitoplasma nggak ikut di dalam alat kelamin jantan, di mana sel sperma tidak membawa sitoplasma, ya kan? Nah, kenapa tidak membawa sitoplasma? Berat. Kalau dibawa berat. Sitoplasmanya berat ya, banyak yang harus dibawa. Maka sitoplasma ditinggal. Jadi yang pertama saya katakan bahwa kalau dia sebagai betina maka sitoplasmanya harus utuh loh, karena jantan nggak bawa sitoplasma. Ya. Ibaratnya kalau pernikahan gitu, perempuan yang harus bawa peralatan rumah tangga ya. Bapak-bapak nggak bawa, nyelonong aja. Nah, kalau ada tertentu kan perempuan bawa lemari, bawa kasur, bawa segala macam. Kayaknya mengikuti mekanisme sel ini. Nah, karena jantan itu tidak membawa sitoplasma dan hilang di perjalanan antara tetrat dan polen tadi, hilangnya di mana mungkin saja ada artikel yang bahas tentang itu, maka ketika dia lewat dari tetrat, sel yang terbentuk tidak ada sitoplasmanya, nggak akan berhasil kan menjadi itu. Jadi polen itu tidak akan berkecambah dengan betul karena sitoplasmanya nggak ada. Tidak akan tumbuh dengan baik kan dia, tidak akan menjadi individu maksud saya, karena nggak ada sitoplasma. Kalau dia berkecambah, maka yang berkecambah itu adalah dinding.
selnya, tabung polennya, kan begitu. Nah, sehingga fase tetrad inilah yang sitoplasmanya masih utuh. Saya katakan di sini masih sitoplasma 4 ini. Nanti setelah dia menjadi polen, kan masing-masing ini terbentuk satu, maka sitoplasmanya mengering. Ada proses penghilangan sitoplasma. Maka nggak mungkin jadi individu baru yang tanpa sitoplasma, kan. Semua terjadi kan ada di sitoplasma itu. Nanti beberapa misalnya ribosom kan ada di sitoplasma. Ya. Mitokondria ada di sitoplasma. Plastida ada sitoplasma. Banyak sekali ya organel-organel itu ada di sitoplasma. Sehingga kalau sudah lewat tetrad, sitoplasmanya mengering, kultur anteranya nggak akan berhasil jadi individu baru. Ya. Gitu. Itu kira-kira alasan, salah satu alasan. Di samping nanti setelah dia menjadi polen itu kan inti itu membelah 2 kali. Sehingga jadi jumlah kromosom jadi 2 kali lipat dong. Bagus sih kalau dapat itu bagus. Bagus loh Mas Ade kalau dapat. Karena berarti langsung jadi tanaman diploid, dihaploid, tidak perlu lagi digandakan kromosomnya. Karena dia dalam keadaan dihaploid kan gitu. Jadi penggandaan spontan. Gitu. Selnya menjadi 2 kali lipat. Itu kira-kira. Ya. Bagus ya. Jawabannya bagus. Jawabannya bagus. Nah, jadi ini gambarannya lagi tadi. Bisa kelihatan di sini ada apa namanya? Sister kromatid di sini ya pada pembelahan pada profase 1. Kemudian terlihat juga adanya pindah silang di sini, ada X, kiasma atau kiasmata. Kemudian ada proses perpasangan di sini, ini proses perpasangan, lalu kemudian berada di bidang ekuator, ditarik oleh benang gelendong dan sentromer tidak membelah, sehingga dalam masing-masing kromosom itu masih ada 2 untai kromatid, kelihatan di sini. Ya, ada warna yang berbeda yang menunjukkan bahwa timbul keragaman akibat dari pindah silang. Ya, pindah silang. Kemudian pembelahan meiosis kedua ini mirip dengan mitosis. Lalu akan terlihat di sini ada keragaman baru akibat dari pindah silang dan akibat dari proses segregasi. Nah, di sini juga terlihat bahwa 2 kromosom itu sister kromatid ini nanti akan terpisah. Sehingga betul-betul pada saat dia pada fase kedua ini 1 untai saja, kalau ini ada 2 untai, ini 1 untai. Dan pada saat kalau fase kedua itu betul-betul 1, tidak double, tidak 2. Dan ini menjadi tetrad tadi. Baru kemudian terjadi proses pembentukan gamet. Nanti kita mungkin Bu Yudiwanti akan bicara tentang pembentukan gamet, tapi nanti saya akan antarkan sedikit ya dengan video-video yang ada. Nah, jadi perbedaan mitosis dan meiosis itu, mitosis terjadi pada sel-sel somatik atau pada sel kelamin juga bisa, tetapi ya setelah pembelahan sel kelamin, nanti kita akan lihat di situ. Pada mitosis ini 1 kali membelah menghasilkan 2 sel anak, sementara pada meiosis itu terjadi 2 kali pembelahan menghasilkan 4 sel anak. Ya. Jumlah kromosomnya ini akan tetap 2N lagi, tapi kalau meiosis ini menghasilkan N dan N. Menghasilkan jumlah kromosom separohnya ya pada inti. Pada mitosis ini 1 fase S untuk 1 kali pembelahan. Pada meiosis sudah kita sampaikan tadi 1 fase S untuk 2 kali pembelahan. Fase S itu di interfase 1 untuk 2 kali pembelahan. Sementara mitosis 1 fase S di interfase itu untuk 1 kali pembelahan. Normalnya tidak ada perpasangan. Pada meiosis itu ada perpasangan pada profase 1, sudah saya sampaikan tadi, perpasangan antara kromosom homolog dan kemungkinan perpasangan antara kromosom yang homoiolog. Sehingga pada mitosis itu
normalnya tidak ada pindah silang, walaupun ada pindah silang, itu pindah silang antar kromosom non-homolog, bukan akibat dari perpasangan, akibat dari lalu lintas kromosom pada saat dia akan ditarik, kondensasi gitu ya. Kemudian paling sedikit satu pindah silang tiap kromosom homolognya, sehingga keragaman akan besar. Pada mitosis ini sentromer membelah pada anak fase, sementara meiosis itu sentromer tidak membelah pada anak fase 1, tapi pada anak fase 2 dia membelahnya. Ya. Sudah kita bahas tadi, dan genotipe sel anak identik dengan genotipe sel induk, ini hasil dari pembelahan mitosis, sementara hasil dari pembelahan meiosis ini terdapat keragaman di antara sel anak hasil meiosis, keragaman akibat ada segregasi dan berpadu secara bebas, dan keragaman akibat dari pindah silang. Sel yang mengalami mitosis dapat berupa diploid atau haploid. Sel yang mengalami meiosis adalah haploid. Sel yang mengalami meiosis adalah diploid. Diploid itu sel-sel kelamin itu diploid menjadi haploid. Sementara sel yang mengalami mitosis itu bisa sel-sel somatik yang diploid atau sel haploid hasil pembelahan meiosis sebelum terjadinya pembuahan. Nah, sehingga ini tadi, ini adalah DNA. Kandungan DNA-nya pada fase S itu langsung 4 turun di mitosis, ya, hasil mitosis turun lagi. Sementara kalau meiosis ini peningkatan ini pada saat sintesis, kemudian turun separuh mendekati yang sama ini, kemudian turun lagi pada meiosis kedua, sehingga itu betul-betul menjadi separuhnya di meiosis kedua. Itu kira-kira kandungan dari DNA per sel pada fase setiap fase ini. Ya. Nah, ini proses bentukan gamete jantan dan betina nanti disampaikan oleh Bu Yudi, tapi saya akan antarkan dengan video ini. Flowering plants undergo a unique reproductive process where there are 2 fertilization events. This double fertilization event occurs between the male reproductive organ, the male gametophyte, and the female reproductive organ, the female gametophyte. Before the fertilization event can occur, the ovule has to undergo some changes. At present, the ovule contains one reproductive cell, known as the megaspore or mother cell. Megaspore, ya. This cell is diploid. Ini pembelahan pertama, ini pembelahan kedua. 4 haploid Menjadi 4. megaspores. In the majority of species, 3 of these megaspores degenerate, leaving only 1 surviving megaspore. Hanya 1 dari 4 hasil pembelahan tadi yang akan menjadi megaspore, akan menjadi sel-sel kelamin betina. Nah, dari sini megaspore expands and undergoes 3 rounds of mitosis. Ini kan pembelahan meiosis dari satu ini menjadi reduksi kromosom menjadi 4 sel anak tadi, dan hanya 1 sel anak saja yang akan menjadi sel kelamin betina. Tapi setelah itu akan membelah. Nah, pembelahan ini adalah pembelahan mitosis ya Bapak Ibu. Jadi maka di tabel tadi disebutkan pembelahan mitosis itu bisa terjadi pada sel-sel yang haploid, sel-sel yang sudah hasil pembelahan meiosis. Ini pembelahan 1 menjadi 2, As the nuclei 2 menjadi 4, dan 4 menjadi 8. Nah, bisa dibayangkan ya, tadi sampaikan Mas Ade, kalau dia lewat dari tetrat, misalnya akan terjadi pembentukan ini, maka ini yang terjadi, membelahnya sudah banyak ini selnya. Dalam satu sel, dalam satu ini ada 8 This sel. complete structure is known as the embryo sac. Within the established embryo sac, cell walls begin to form between most of the nuclei. 3 cells named antipodal cells form opposite the opening of the ovule, known as the micropyle. Another 3 cells form above the micropyle. 2 of these are synergids, and the other is the egg cell. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 8 yang dibentuk. Masih banyak pertanyaan nih sebetulnya. Mengapa dia buatnya 8? Ya.
Kenapa dibuatnya 8? Padahal yang dibutuhkan berapa dari 8 ini? Mas Ade berapa? Ya, Prof. Berapa dibutuhkan dari 8 ini yang akan dibuahi? Yang akan dibuahi ada 3 sel, Prof. Ada 3 sel ya. Yang Ya, lain buat apa? Yang lain buat apa? Yang lain, lupa, Prof. Yang 2 selnya itu nanti akan menjadi endosperm, yang satunya akan menjadi ovul. Ya, Ada, betul. iya. Yang lain ini ada tempat membuka pintu. Yang di sebelah ini adalah yang menemani mempelai. Yang setelah ini, setelah hajatan akan pulang, masing-masing hilang. Nggak ada fungsinya, jadi kayak pagar ayu ya. Pagar ayu kan nggak ada fungsinya juga kan, orang-orang cuma nerima tamu aja, habis itu kan pulang, selesai. nggak ikut dalam malam pengantin ini, nanti kalau ikut bahaya kan. Ya, itulah yang terjadi di sini. Ada hal-hal yang mungkin belum bisa dijelaskan mengapa ini terjadi. Katanya untuk menjaga stabilitas itu tadi ya, ada 4 di sana, ada 3 di sini, 3 di bawah, padahal yang akan dibuahi 1 saja. Ada 1 tempat nanti akan melebur di dalamnya, 2 ini akan buahi. Dan 2 ini Bapak Ibu ya, ini kan ada pembelahan ganda, membuahi 1, ini membuahi 2. Ini harus dipahami bahwa 2 dari betina, 1 dari jantan. Jadi 3X nanti kalau ketemu nanti kenapa bisa 3X ya, 3N sama dengan 3X di endosperm. Nah, 2-nya berasal dari mana, 1-nya berasal dari mana harus tahu. Terutama nanti kalau Bapak Ibu mulai mengkaji studi genetik untuk endosperm. Studi genetik untuk rasa manis misalnya pada jagung, itu kan endosperm. Jadi Anda harus tahu bahwa 1 itu berasal dari mana. 1 itu berasal dari jantan. Meskipun 1 jantan, ketika masuk ke endosperm yang 2 betina, ya, kalau 1 jantan tadi membawa gen yang dominan, maka 2 tidak ada artinya. Ya, jagung manis itu menjadi tidak manis walaupun 1 polen memasuk itu 1 X ya. Yang dihadapi 2X, tetap 2X tidak terekspresi, akan kalah ekspresinya dibandingkan 1X. Sehingga meskipun dia 3X, tergantung dari polen yang masuk. Nah, itu efek metaksimia pada warna pada jagung, kemanisan pada jagung manis, dan lain sebagainya. Ya, itu endosperm. Jadi kalau Anda studi endosperm harus tahu 2 berasal dari mana, 1 berasal dari mana. Jantan dan betina maksud saya. This leaves 2 nuclei in the center of the ovule. These central nuclei remain together in one large cell. It is the egg cell and this central nucleate cell which will eventually become part of the double fertilization event. In order for the double fertilization event to occur, the male gamete, the sperm, must travel from the anther to the embryo sac within the female reproductive organ. Nah, ini adalah The pollen pollen ya. grain contains 2 main cells. A cell named the tube Nah, ini yang kita disebutkan oleh cell makes up the bulk of the pollen grain, and the sperm cell, which at this stage is known as the generative cell. To reach the embryo sac, a pollen grain must land on the stigma. Once landed, it begins to... Nah, ini kan ya yang disebutkan Mas Ade tadi. Polen itu terbelah menjadi 2 ini. Sel yang tadi membelah secara meiosis menghasilkan 2 sel anak yang haploid. Nah, 1 sel haploid itu akan membelah lagi secara mitosis menghasilkan 2 ini. Jadi kalau ini yang dikulturkan jadi 2 kan, 2 sel itu di situ. Ya, ada 2 sel di situ. Gitu. Ya. Kalau 2 sel menjadi 1 kesatuan, itu ini masih jadi 1 kesatuan, itu akan menjadi repot gitu ya. Nah, ini adalah sel ketika dia jatuh di kepala putik ya, maka banyak mekanisme biokimia yang terjadi di sana ya Bapak Ibu sekalian. Ini proses perkecambahan ini kan perkecambahan polen di sini ya, sangat ditentukan oleh senyawa-senyawa kimia yang berada di ini. Kalau misalnya dia ada mekanisme cell incompatibility, ada proses deteksi segala macam, apakah dia sesuai atau tidak, dicek KTP-nya saudara atau tidak, ya jangan-jangan kita satu marga, nggak boleh ya, nggak boleh kawin misalnya, karena ada saudara gitu ya, nggak boleh misalnya S1 dengan S1, ini proses ngeceknya di sini. Nah kalau misalnya oke, semua sudah oke, dicek ini masih bujang atau sudah janda gitu ya, duda gitu ya, karena dia mau kawin masalah di dalam, dicek. Ya, mirip lah dengan proses orang pernikahan ya.
cek betul apakah masih tertulis seperti yang di KTP begitu ya, jangan-jangan sudah ada yang lain. Nah, kemudian baru dia berkecambah. Germinate. The tubes Start dia berkecambah di sini. Maka proses perkecambahan ini harus didukung oleh lingkungan. Jadi kalau Anda persilangan dan lain sebagainya, lingkungan adalah optimum karena dia menyediakan makanan bagi polen. Kalau polen tidak berkecambah, itu tidak jadi cell pembuahan. forms a long structure. Dan memerlukan waktu yang panjang, sekitar 5 sampai jam dia pada kondisi itu harus optimal. Yang jelas. Bisa Down kelihatan. the style and into the ovary. The generative cell travels behind the tube cell nucleus. Tuh. Panjang perkecambahannya Bapak Ibu sekalian, 4 jam, 5 jam pertama itu harus dijaga tanaman. Tidak boleh terlalu panas, tidak boleh hujan. Apa namanya? Kalau ada petir apakah dia terhalang? Enggak ya kayaknya. Kalau misalnya ada angin barangkali goyang ya polennya pas gitu ya. Tidak boleh ada masalah. Kalau kekeringan di sana gulanya kering itu enggak jadi perkecambahan ya. Jadi 5 jam pertama itu sangat menentukan. Sampailah dia berkecambah sini. Sehingga ada juga yang mengukur kira-kira berapa jam perlu waktu sih mengukur tangkai kepala putik, tangkai putik. Jadi dari posisi ini sampai ke sana itu berapa senti. Nah, ini sangat menentukan waktu yang diperlukan untuk berkecambah dari kepala putik itu ke tempat yang dituju. Ya, ini kan panjang berliku. Sehingga tempat yang panjang ini memerlukan usaha yang keras. Sehingga tidak mungkin dia membawa peralatan yang besar. Nah, itu ya, membawa peralatan. Jadi sitoplasma ditinggal. Kalau sitoplasma dibawa terlalu berat. Permasalahannya padahal sitoplasma itu ada mitokondria. Mitokondria akan membuat energi. Berarti sebetulnya bensin untuk persiapan dia sampai ke sini sudah disiapkan sebelumnya ya Bapak Ibu sekalian. Kalau enggak, gimana energinya Pak, dari mana? Energi sudah disiapkan. Oleh karena itu kalau ada masalah dengan mitokondria dalam penyiapan energi, tidak cukup dia energinya untuk sampai ke sini, maka jadi madur jantan. Maka madur jantan itu ada kerusakan bagian mitokondria itu untuk menyiapkan energi dalam persiapan polen sampai membuah itu. Energi menjadi tidak cukup bagi dia untuk sampai ke situ, maka dia akan terjadi madur jantan. Itu kira-kira. Maka sampailah dia di sini. It divides by mitosis to produce. Jadi lepasnya dia itu sudah dekat ya, jangan lepasnya di atas. Kalau lepasnya di atas nih, setelah dia membelah putus di sini, setelah membelah mitosis ya. Kalau membelah mitosis kan lepas ya. Dia tidak lepas di sini. Kenapa? Kalau enggak nanti kejar-kejaran dari atas ke bawah kecambah ini antara satu dengan yang dua. Ini masalahnya adalah kita lihat. Sperm cells. The pollen tube reaches the micropyle and releases the yang sperm depan cells itu into the embryo membuat sac. pintu. One of the two sperm cells fertilizes the egg cell. This produces a diploid zygote, which will become the embryo. The other sperm cell moves up and fuses with both of the central nuclei. Jadi satu membuahi dua ini, ya, satu membuahi calon, ya, embrio. Ada pertanyaan sebetulnya, Pak, apakah betul ini videonya itu dia membuat satu sel tadi membuah ini dulu, atau sebetulnya dia membuah ini dulu? Nah, mana yang betul? Ada yang mau jawab? Ovul dulu, Pak. Ovul dulu ya. Karena kan tadi paling dekat dengan gerbangnya itu. Sepertinya. Gitu. Nah, iya, Pak. Mekanisme yang terjadi adalah teman-teman semua, mekanisme yang terjadi adalah kalau ovulnya dibuahi, maka dia langsung memerintahkan semua mekanismenya untuk tutup pintu, untuk segala macam ditutup. Jadi jangan sampai sudah tertutup, yang ini nggak jadi masuk karena sudah tertutup. Nah, itu ada yang protes seperti itu. Pak, sepertinya bukan membuahi ovul, dia membuahi ini dulu. Karena kalau sudah membuahi ini, dia langsung menginstruksikan semua zat pengatur tumbuh, tutup pintu, jangan sampai ada yang masuk lagi, nanti saya ada yang ngawinin 2 orang lagi, nggak boleh. Jadi dia harus tutup pintu. Semua tutup, semua mulai dia mengaktifkan zat pengatur tumbuh. Jadi ini adalah kunci untuk pembesaran buah, membuat segalanya ini menjadi diteruskan begitu adalah ketika sel sperma masuk ketemu dengan sel telur. Sehingga tidak ada mungkin lagi sel sperma daing yang masuk karena pintu sudah ditutup. Lalu dia menginstruksikan agar terjadi
membuat hormon menggugurkan mahkota gitu ya. Itu cirinya kan mulai layu mahkota, berarti kan terjadi pembuahan. Jadi kalau misalnya anggrek itu sudah mulai agak layu, berarti kemungkinan sudah terjadi pembuahan. Hampir semua tanaman, bukan hampir, semua tanaman yang ketika mahkota sudah mulai agak layu, berarti pembuahan terjadi di sana karena zat pengatur tumbuh untuk menggugurkan mahkota sudah diaktifkan. Itu cirinya. Ya. Nah, semua diaktifkan, mahkota harus di-off-kan, kemudian biji harus diperbesar, kemudian apalagi endosperm harus dibentuk, pembentukan makanan, semua bekerja ketika sel telur bertemu dengan sel sperma. Itu adalah titik awal dari semuanya. Ini luar biasa ya sebetulnya filosofinya di sini. Nah, terjadilah namanya double fertilization. Ini akan menjadi endosperm, cadangan makanan, ini adalah menjadi embrio. Nah, ini ya. Yang lain kemana? Yang lain ya bersenang-senang ya, ikut menikmati pestanya saja gitu ya. Forming a triploid cell. This unusual triploid cell develops into an endosperm and serves as the embryo's food supply during early development. It is only angiosperms, flowering plants, which have this double fertilization characteristic, where a diploid zygote and a triploid endosperm form. Gymnosperms. Nah, jadi titik-titik kritis itu yang harus dijaga ya pada saat kalau Anda persilangan buatan itu pada saat meletakkan kepala putik nanti dia berkecambah begitu ya. Ya dijaga jangan sampai ada polen asing masuk pada saat itu ikut berkecambah juga, sehingga perlu adanya isolatif. Kemudian lingkungan harus tidak boleh kering pada saat itu, subur tanamannya gitu ya. Kemudian apalagi bla-bla banyak sekali. Nah, pada saat akan terjadi pembuahan juga jangan sampai dia kekurangan hara, serang penyakit dan sebagainya, sehingga pembesaran buah bisa terjadi di situ. Pines, tracheophytes, ferns, and non-tracheophytes, mosses, lack this double fertilization feature. Ya, saya kira itu sebagai pengantar saja dari apa yang nanti akan disampaikan oleh Bu Yudi ya tentang pembentukan gamet dan pembuahan. Tapi tadi ada beberapa titik yang Anda harus ketahui yang kemungkinan di tempat-tempat lain belum didiskusikan, yaitu pada saat tadi pembentukan gamet itu ada proses sitoplasma yang mengering tadi. Sehingga kalau Anda akan memanfaatkan tadi, jangan sampai sitoplasmanya sudah mengering, lalu kemudian Anda akan memanfaatkan untuk percambahan misalnya kultur antera tadi. Ya, harus sehingga orang akan mencari titik-titik sebelum itu. Ya, kalau sitoplasma sudah mengering, nggak jadi nanti, nggak jadi individu nanti. Dan maka proses kultur antera susah sekali terjadi setelah tetrat. Nah itu ya, mungkin Bu Iswari dan Pak Bambang itu selalu mencari anak-anaknya agar sebelum tetrat berlangsung, sehingga padahal tetrat itu tidak lama ya, sebentar saja, harus dicari pada saat sitoplasma belum menghilang. Saya kira itu ya perjumpaan kita hari ini. Selanjutnya nanti akan Bu Yudi akan berikan tentang pembentukan gamet dan pembuahan tadi, ditambah dengan variasi ya, bentuk kromosom. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.